Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Ikhwah sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan, berkahnya, rahmatnya. Mudah-mudahan dengan itu semua Allah berkenan menyelamatkan hidup kita fid dini wad dunya wal akhirah. Amin. Wa ba'd. Ikhwah sekalian rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini saya hanya akan membacakan sebuah hadis lumayan panjang tentang informasi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa pada masa Bani Israel itu pernah ada hidup seorang hamba yang sampai berkesempatan menunaikan ibadah sholat selama 500 tahun. Masya Allah. Maka barangkali kita bisa belajar dari hadis ini, nanti ada beberapa hikmah, beberapa poin yang tentu bisa kita manfaatkan bersama-sama sebagai pembelajaran untuk kita sekalian. Ikhwah sekalian, langsung saja saya bacakan hadis ini. Hadis ini tertulis di dalam kitab Al-Mustadrak Imam Hakim. Tersebut di dalam hadis yang nomor 1688. Hadis ini dinyatakan sahihul isnad atau sanadnya sanad yang sahih. Di sini sahabat Jabir bin Abdullah meriwayatkan, kharaja alaina nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah telah keluar menemui kami semuanya. Seraya beliau bersabda, kharaja min indi khalili Jibril anifan. Ini tadi baru saja keluar Jibril menemui aku. Faqala. Kemudian Jibril mengatakan, ya Muhammad, walladzi ba'atsaka bil haqq. Wahai Muhammad, demi Allah yang mengutusmu dengan kebenaran. Inna lillahi abdan min abidihi. Ada seorang hamba dari antara hamba-hambanya, abadallahu ta'ala khamsami'ati sanatin ala ra'si jabalin fil bahr. Ada seorang hamba yang beribadah kepada Allah selama 500 tahun ala ra'si jabalin fil bahri. Ada di puncak bukit, di puncak gunung, di ketinggian gunung yang dikelilingi oleh lautan. Arduhu wa tuluhu salasuna zira'an fi salasina zira'an. Yang gunung itu luasnya, lebarnya, rentangnya adalah antara 30 zira' hasta kali 30 hasta. Jadi rentangan gunung itu, puncak gunung itu adalah 30 zira' kali 30 zira'. Satu zira' yang kita tahu adalah 45 cm, kira-kira seperti itu. Maka kemudian terbayang bahwa gunung itu lebarnya hanya 13,5 meter persegi. Kemudian penjelasan berikutnya, wal bahru muhitun bihi arba'ata alafi farsakhin min kulli nahiyatin. Kemudian laut itu dibatasi atau terbentang arba'ata alafi farsakhin. Terbentang sepanjang 4.000 farsakh. Ya, seperti yang kita tahu lagi bahwa satu farsakh itu adalah satu ukuran panjang kira-kira 4,5 kilometer. Jadi satu farsakh 5,5 kilometer kali 4.000. Jadi lautan ini
dikepung oleh lautan ini yang luasnya atau arealnya kira-kira sepanjang 22 km. Kemudian ikhwas sekalian, seterusnya malaikat Jibril menjelaskan wa akhrajallahu ta'ala lahu ainan azbatan bi ardhil usbu'. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala juga mengeluarkan ainan azbatan, mata air yang manis rasanya. Bi ardhil usbu', yang besarnya itu hanya sebesar ibu jari atau sebesar jari saja. Mata air yang besarnya hanya 1 jari saja. Taballu bima'in azbin. Taballu artinya memancarkan. Jadi mata air ini memancarkan air yang manis gitu. Kemudian Jibril meneruskan fatas tangqi'u fi asfalil jabal. Kemudian air itu menggenang di kaki bukit. Jadi di bawah gunung itu menggenang gitu. Jadi saya membayangkan bahwa di bawah kaki bukit itu menggenang air semacam apa? Semacam belik ya, atau semacam kolam kecil seperti itulah, serupa itulah. Wasyajarota rummanin, dan satu lagi ada pohon. Allah menumbuhkan satu pohon. Pohon rumman. Rumman adalah delima. Tukhriju lahu kulla lailatin rummanan. Yang pohon ini kemudian mengeluarkan 1 buah saja. Satu malam mengeluarkan 1 buah saja setiap malam. Fatughadhihi yaumahu. Yang buah delima itu kemudian dijadikan makanannya untuk 1 hari. Jadi 1 hari si hamba ini tadi makan hanya 1 rumman atau 1 buah delima. Fa idza amsa nazala fa asaba minal wudu' wa akhadhatil karrumanah fa akalaha summa qama li sholatihi. Setiap sore fa idza amsa, si hamba ini tadi, fa idza amsa nazala, apabila waktu sore datang dia kemudian turun, fa asaba minal wudu, turun dari gunung, turun dari bukit ini untuk apa? Untuk melakukan wudu. Beliau mengambil air wudu dari bawah, wa akhadhatil karrumanah, kemudian memetik buah delima itu tadi, fa akalaha. Kemudian dia makannya, summa qama li sholatihi. Kemudian dia berdiri untuk menunaikan sholatnya. Jadi setiap sore dia turun, kemudian dia ambil air wudu, kemudian dia makan buah delima itu, kemudian dia sholat. Itulah sehari-hari yang dia lakukan selama 500 tahun. Tidak ada kegiatan lain, tidak ada aktivitas lain kecuali aktivitas itu. Makan delima, ambil air wudu, sholat, dan seterusnya. Itu yang terus dia lakukan. Malaikat Jibril kemudian meneruskan fasa'ala rabbahu azza wa jalla inda waqtil ajali ayyuqbidahu sajidan. Si hamba ini kemudian mempunyai permintaan kepada Allah, berdoa kepada Allah. Supaya apa? Supaya Allah berkenan mematikan dia dalam keadaan bersujud. Ini permintaan yang tentunya kita semua ingin, mati atau meninggal, wafat dalam keadaan bersujud. Kemudian permintaannya lagi, wa alla yaj'ala lil ardi wala li syai'in yufsiduhu alaihi sabila. Kemudian dia juga memohon kepada Allah, li alla yaj'ala lil ardi, tidak menjadikan bumi atau apapun juga
yang bisa yufsiduhu, yang bisa merusakkan dia, merusakkan jasadnya, merusakkan tubuhnya. Hatta ba'atsahu wa huwa sajidun, sampai dengan hari dibangkitkan, sampai Allah membangkitkannya di hari kiamat nanti dalam keadaan tetap bersujud. Itulah permintaan si hamba ini, tukang ibadah, hidupnya hanya untuk wudhu dan sholat, kemudian memohon kepada Allah untuk dimatikan dalam keadaan bersujud, minta lagi supaya jasadnya ini tidak rusak oleh bumi, oleh tanah, sampai dengan yaumil qiyamah. Kemudian Jibril meneruskan, qala, maka Jibril kemudian mengatakan, fafa'ala. Allah kemudian melakukan itu. Allah kemudian memberikan ijabah itu. Fanahnu namurru alaihi. Kemudian sesekali kami ini hampir tiap hari melewati dia. Namurru alaihi. Idza habatna, ketika kami turun ke bumi. Wa idza aratsna, ketika kami naik ke langit. Fanajidu lahu fil ilmi. Kami mendapati orang itu masih tetap dalam kerangka ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam bahasa lain, kami mendapati si hamba itu setiap hari ketika kami turun, ketika kami naik ke langit lagi, kami mendapatkan orang itu tetap dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, tetap seperti apa yang dia lakoni, tetap dalam ibadahnya, tetap dalam keadaannya, annahu yub'atsu yaumal qiyamah, sampai dengan dia dibangkitkan pada hari kiamat nanti. Fayuqafu baina yadayillahi azza wajal fayaqulu lahur rabbu. Kemudian ketika hari kiamat itu sudah datang, ini kisah Jibril alaihissalam mengkisahkan hamba ini. Fayuqafu baina yadayillah, kemudian si hamba itu dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, adkhilu abdi al-jannata. Wahai para malaikat, masukkanlah itu hambaku ini, masukkan saja di surga, birahmati, dengan rahmatku. Jadi malaikat, masukkanlah ini hambaku yang saleh ini ke dalam surga. Fayaqul, akan tetapi si hamba ini kemudian menyela, Rabbi, bal bi amali. Wahai Tuhanku, dengan amalku, bukan dengan rahmatmu. Seolah-olah dia mengatakan begitu. Bukan dengan rahmatmu. Bal bi amali. Akan tetapi dengan amalku. Fayaqulu Rabb. Kemudian Allah berfirman lagi. Mengulangi lagi persis sama. Seperti yang Allah firmankan pertama. Adkhilu abdil jannata bi rahmati. Malaikat itu masukkan. Itu hambaku itu ke surga itu dengan rahmatku. Si hamba ini laki-laki mengatakan itu tadi. Fayaqul, ya Rabb, bal bi amali. Wahai Tuhan, bukan karena rahmatmu, akan tetapi karena amalmu. Karena amalku, maaf. Diulang lagi seperti itu sampai 3 kali. Fayaqulu Rabb, adkhilu abdil jannata bi rahmati, fayaqulu Rabbi bal bi amali. Sekalian, di sini ada penyangkalan bahwa si hamba ini merasa seolah-olah dia bisa beribadah, dia bisa melakukan amal aktivitasnya itu betul-betul karena otoritas dirinya, karena kekuasaan dirinya, karena kapasitas kemampuan dirinya. Maka kemudian diteruskan oleh malaikat Jibril, fayaqulullahu azza wa jalla lil malaikah. Kemudian Allah berfirman kepada para malaikat, qayisu abdi
bi ni'mati alaihi wa bi amalihi. Baik. Kalau begitu coba diukur. Coba ditimbang qayisu. Coba ditimbang saja itu hambaku itu. Bi ni'mati alaihi wa bi amalihi. Coba timbang nikmatku dan amalnya. Nikmatku ditimbang, kemudian amalnya seberapa? Coba itu nanti ditimbang. Fatujadu ni'matul basari. Kemudian didapati bahwa nikmat penglihatannya saja. Nikmat penglihatan si hamba ini qad ahatat, sudah mengalahkan bi ibadati khamsimi'ati sanatin. Sudah mengalahkan ibadahnya selama 500 tahun itu. Kita tidak bisa membayangkan. Hanya dengan basornya saja. Dengan nikmatul basor saja. Dengan nikmat penglihatan saja. Itu sudah tidak seimbang. Jika dibandingkan dengan 500 tahun amalnya itu. Nah, di dalam hadis ini kemudian ditambahkan wa baqiyat ni'matul jasadi fadlan alaihi. Tentunya kemudian sisa atau organ tubuh yang lain itu mempunyai keunggulan, mempunyai keutamaan yang lebih lagi daripada sekedar pandangan matanya itu. Fayaqulu, kemudian Allah berfirman, adkhilu abdi an-nar. Sudah, masukkan saja itu hambaku itu ke dalam neraka. Qala, kemudian malaikat Jibril ini menjelaskan fayujarru ilan nar. Kemudian si hamba ini ditarik, dimasukkan ke dalam neraka. Fayunadi. Kemudian si hamba ini baru kemudian mengatakan, Rabbi birahmatika adkhilni al-jannata. Sudahlah kalau begitu wahai Tuhanku, dengan rahmat Engkau, dengan rahmatmu, adkhilni al-jannata. Masukkanlah aku ke dalam surga. Fayaqul. Kemudian Allah berfirman, rudduhu. Malaikat, kalau begitu kembalikan dia. Sudah, angkat, kembalikan dia. Fayuqafu baina yadayhi, kemudian dihadapkan, didudukkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, fayaqul ya abdi, wahai hambaku, man khalaqaka wa lam taku syai'a. Siapakah yang telah menciptakanmu padahal tadinya kamu itu bukan apa-apa? Padahal kamu itu tadinya tidak ada sama sekali. Walam taku syai'a. Fayaqul, kemudian si hamba menjawab, anta ya Rabb, engkau wahai Tuhanku. Allah kemudian bertanya lagi, kana dzalika min qablika au bi rahmati. Itu semua sebelum itu semua, apakah itu karena mingki balika, dari amal perbuatanmu, dari jasamu, au bi rahmati, atau karena rahmatku? Fayaqulu bal bi rahmatika. Si hamba kemudian mengatakan, iya Tuhanku, bukan dariku, bukan dari kapasitasku, bukan dari amalku, bal bi rahmatika, akan tetapi karena rahmatmu. Fayaqul, Allah kemudian bertanya lagi, man qawwaka li ibadati khamsimi'ati amin. Siapakah yang telah menguatkan kamu? Qawwaka la ibadati khamsimi'ati amin, untuk bisa menunaikan ibadah selama 500 tahun. Itu siapa yang menguatkan kamu? Fayaqulu anta ya Rabb. Kemudian dia mengatakan, engkaulah wahai Tuhanku. Jadi jamaah, wah sekalian rahimakumullah,
disinilah si hamba sudah bisa mengakui kapan ketika dia dimasukkan ke dalam neraka, kemudian dia sadar, baru kemudian dia mengakui bahwa semua itu karena terjadi, itu karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Ehwat sekalian, pada menjelang penutup, Allah Subhanahu wa Ta'ala menambahkan lagi pertanyaannya. Fayaqul man anzalaka fi jabalin wasatul lujjah. Siapakah yang menurunkan kamu di bukit, di gunung, di tengah-tengah lautan yang luas itu? Wa akhrajalakal ma'al azba, yang kemudian mengeluarkan air yang manis, mengeluarkan air yang manis, minal ma'il malih, dari air yang asin. Wa akhrajalaka kullalailatin rummanatan, yang kemudian mengeluarkan setiap malam untukmu sebuah buah delima, satu buah delima. Wa innama takhruju marratan fis sana. Sementara buah delima itu hanya bisa tumbuh, itu hanya 1 tahun sekali. Tapi seolah-olah Allah mengatakan, padahal itu setahun sekali. Aku bisa menumbuhkan itu dalam 1 malam. Faqala Allahu azza wa jal. Kemudian terusnya hadis, wa inama takhruju marratan fisana wa sa'altani an akbidaka. Kemudian engkau meminta kepadaku supaya aku mewafatkanmu sajidan, dalam keadaan bersujud. Fafa'altu dzalika biha. Fafa'altu dzalika bika. Kemudian aku tunaikan juga itu untukmu. Aku kerjakan juga, aku ijabahkan juga itu untukmu. Fayaqul, kemudian si hamba itu mengatakan, anta ya Rabb. Engkaulah wahai ya Allah. Faqala Allahu azza wa jalla, kemudian Allah berfirman, fadzalika bi rahmati. Itu semua karena rahmatku. Wa bi rahmati udkhilukal jannah. Oleh karena itu, aku memasukkan kamu ke dalam surga. Itu karena rahmatku. Adkhilu abdil jannah. Kemudian Allah melanjutkan, sudah kalau begitu masukkanlah saja itu hambaku itu ke dalam surga. Fa ni'mal abdu kunta ya abdi. Wahai hambaku, engkaulah sebaik-baik hamba, seberuntung-beruntungnya hamba. Kunta ya abdi, fayudkhiluhullahu al-jannata. Maka kemudian Allah memasukkan ke dalam surga, sehingga pada kata akhirnya malaikat Jibril membuat kesimpulan. Di dalam kesimpulannya ini, kemudian malaikat Jibril mengatakan, qala Jibril alaihi salam, innamal asya'u birahmatillahi ta'ala ya Muhammad. Wahai Muhammad, sesungguhnya segala sesuatu itu terjadi karena rahmat Allah Ta'ala semata. Demikianlah ikhwah sekalian, bacaan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitabnya Al-Mustadrak tadi. Tentu kita mempunyai pelajaran, banyak pelajaran di sini. Hikmahnya tentu banyak yang bisa kita petik dari sini, bahwa sebenarnya kita bukanlah apa-apa, kita bukan siapa-siapa, kita tidak punya apa-apa. Bahkan ketika kita bisa melakukan ini, itu, kita berjasa, kita bisa berprestasi, itu semua sebenarnya berangkat dari nol, karena sesungguhnya kita tidak mempunyai apa-apa selain apa yang sudah Allah berikan kepada kita sekalian. Mudah-mudahan dengan demikian akan menjadikan kita ikhlas kepada Allah, ridho kepada Allah, dan akhirnya kita bisa berbuat lebih banyak lagi untuk kemaslahatan umat, untuk kemaslahatan saudara-saudara kita, untuk kebaikan
kebaikan alam semesta, kebaikan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Barakallahu lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.